Baiklah, saya akan melanjutkan pertanyaan. Baiklah, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari saudara Rada tadi. Kita langsung saja ke model selanjutnya, yaitu model Nicolis. Langkah-langkah yang digunakan dalam pemodelan Nicolis yaitu situational analysis atau analisis situasional. Yang kedua, selection of objective, yaitu seleksi tujuan. Yang ketiga, selection and organization of content, yaitu seleksi dan organisasi isi. Yang keempat, seleksi dan organisasi metode. Yang kelima, evaluasi. Selanjutnya itu model skill back dengan langkah-langkah analisis situasi, merumuskan tujuan, membuat program, interpretasi dan implementasi. Selanjutnya di langkah akhir yaitu monitoring, umpan balik, asesmen dan rekonstruksi. Dan ada beberapa model lainnya yaitu model Saylor, model Chemis, dan MC Taggart. Baiklah moderator, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nindi. Selanjutnya, apakah Saudari Rada bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Terima kasih pada kelompok penyaji yang telah menjelaskan penjelasannya. Alhamdulillah saya mengerti. Terima kasih kepada Saudari Rada. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudari Zila, yakni menjawab pertanyaan dari Saudara Ramadi dari kelompok 4. Kepada Saudari Zila dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Sebelumnya suara saya terdengar jelas, teman-teman? Jelas. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ramadi. Apa saja yang harus diperhatikan sebelum pembuatan standar isi itu sendiri? Nah, karena standar isi ini sudah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, jadi dalam penyusunannya, Standar Nasional Oke, baik, maaf teman-teman, tadi terputus karena kendala jaringan keluar masuk tadi. Oke, saya lanjutkan kembali. Jadi standar isi ini sudah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Nah, dalam Standar Nasional Pendidikan ini sudah disempurnakan dengan penuh perencanaan, terarah, dan berkelanjutan, menyesuaikan perubahan kehidupan yang terjadi dalam skala nasional maupun global. Nah, jadi yang diperhatikan dalam Standar Nasional Pendidikan Pembuatan Standar Nasional Pendidikan ini seperti yang pertama ada standar isi, ini berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum. Yang kedua itu diperhatikan dalam segi proses, ada yang namanya standar proses. Ini berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran. Dan standar penilaian pendidikan berkaitan dengan penilaian, analisis, dan evaluasi hasil belajar peserta didik. Lalu ada standar kompetensi lulusan berkaitan dengan pencapaian standar hasil belajar peserta didik. Lalu standar pendidik dan tenaga kependidikan berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik. Selanjutnya ada standar pengelolaan berkaitan dengan pengelolaan seluruh elemen di institusi pendidikan. Dan standar pembiayaan pendidikan berkaitan dengan anggaran sekolah. Lalu pengeluaran yang dikeluarkan oleh sekolah, jadi anggaran keseluruhan dari sekolah tersebut. Dan ada standar sarana dan prasarana berkaitan dengan infrastruktur institusi pendidikan. Jadi itulah hal-hal yang diperhatikan dalam pembuatan standar isi atau standar pendidikan nasional. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Zila yang telah menjawab pertanyaan dari Saudara Ramadi. Apakah Saudara Ramadi dapat menerima jawaban dari
kelompok kami? Terima kasih Hafiz dan Zila. Insya Allah saya bisa menerimanya. Oh, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Saudari Puput yang menjawab pertanyaan dari Saudari Rahmi dari kelompok 4. Kepada Saudari Puput dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini, Putri Narsya, akan menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh Saudari Rahmi. Pertanyaannya yaitu, apakah standar isi antara sekolah negeri dan swasta itu sama? Jika tidak, mohon jelaskan perbedaannya. Menurut kelompok penyaji, standar isi antara sekolah negeri dan swasta itu berbeda, namun juga dapat sama. Mengapa demikian? Karena sekolah negeri standar isi atau kurikulumnya harus mengikuti kurikulum yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Seluruh kegiatan belajar mengajar di sekolah tergantung dari kurikulum nasional atau standar nasional pendidikan yang dijadikan acuan. Sementara itu, sekolah swasta memiliki keleluasaan dalam menentukan kurikulum yang digunakan. Sekolah swasta yang menerapkan kurikulum Cambridge, misalnya, tentu memiliki kegiatan belajar mengajar yang berbeda dari kurikulum nasional. Namun, boleh saja jika sekolah swasta ingin menjalankan kegiatan pembelajarannya mengikuti standar nasional pendidikan yang berupa standar isi, standar proses, ataupun standar kompetensi lulusannya. Namun, di sini jika menanyakan perbedaan antara sekolah negeri dan swasta, dapat dikatakan bahwa jika sekolah negeri berupaya bagaimana caranya untuk dapat memoles sekolah nampak rapi, bersih, bermutu, dan menyenangkan secara fisik untuk mengambil perhatian pemerintah daerah yang memuji penyelenggaraan pendidikannya bagus dan patut dicontoh. Sedangkan jika sekolah swasta itu bagaimana caranya untuk menciptakan mutu sekolah fisik dan non-fisiknya untuk memperoleh perhatian, simpati, dan empati masyarakat. Sehingga cita sekolah swasta menjadi tujuan masyarakat untuk memasukkan anaknya ke sekolah swasta. Kondisi ini telah terjadi dari era reformasi, khususnya sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999. Baik, hanya ini jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Puput. Apakah Saudari Rahmi dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, kelompok penyaji. Terima kasih untuk jawabannya, saya sudah mengerti. Baik, terima kasih juga kepada Saudari Rahmi yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok penyaji. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudari Anggun dari kelompok 1 yang akan saya jawab sendiri. Pertanyaannya itu adalah, apa saja persamaan dan perbedaan standar isi dari kurikulum mulai dari 1947 hingga kurikulum 2013. Pada dasarnya, persamaan standar isi itu dari masa ke masa adalah memiliki tujuan yang sama, yakninya memberikan kompetensi-kompetensi yang harus dicapai oleh para siswanya, dan itulah yang dijadikan patokan sebagai standar kompetensi lulusannya. Namun, untuk perbedaan dari standar isi dari masa ke masa itu adalah sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan, yang mana pada setiap masa dari ke masa, dari setiap kurikulum dari kurikulum selanjutnya, itu selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, dan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan pada masa saat itu. Contohnya pada saat ini yang mana kita berada pada era revolusi industri 4.0, yang mana pada saat ini yang dibutuhkan itu memang keahlian-keahlian yang berkaitan dengan teknologi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Intinya yang berkaitan dengan kemajuan teknologi. Dengan menyesuaikan hal tersebut, standar isi yang ditetapkan oleh pemerintah akan menyesuaikan dengan perkembangan zaman pada saat itu dan tuntutan zaman pada saat itu, yang mana tujuannya juga adalah agar nantinya tercipta lulusan-lulusan dari sekolah yang dapat
bersaing di dunia secara internasional dengan negara-negara lain, sehingga lulusan dari pendidikan di Indonesia tidak tertinggal dari lulusan-lulusan yang ada di luar negeri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, jawaban yang dapat kami berikan. Apakah Saudari Anggun bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Baiklah, terima kasih kelompok penyaji. Jawaban sudah saya terima dan alhamdulillah saya sudah paham. Sekali lagi terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anggun yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok penyaji. Dengan jawaban yang tadi, maka kami telah menjawab 8 pertanyaan, sedangkan pertanyaan yang teman-teman berikan ada 9 pertanyaan. Oleh karena itu, untuk pertanyaan terakhir, yakni dari Saudari Faizatul Diani, kami memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk memberikan jawaban ataupun memberikan tanggapan. Kepada teman-teman, kami persilahkan. Mungkin bisa diulangi lagi pertanyaannya, Hafiz. Baik, Bu. Pertanyaan dari Saudari Faizatul Diani artinya adalah bagaimana cara menentukan indikator pencapaian kompetisi inti dan tujuan pembelajaran. Nah, mungkin anak-anak sudah pernah belajar evaluasi ya. Saya Bu sudah ya. Nah, di evaluasi itu kan kita sudah belajar bagaimana cara menentukan IPK, ya, indikator, tujuan pembelajaran. Bisa bertolak dari ilmu yang sudah didapatkan di mata kuliah evaluasi. Apakah ada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Faizatul Diani? Baik, kepada Saudari Widya, dipersilahkan. Terima kasih moderator sudah memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Faizatul. Yaitu pertanyaan dari Faizatul, bagaimana cara menentukan indikator pencapaian kompetensi inti dan tujuan. Yaitu yang pertama kita bisa lakukan indikator pencapaian kompetensi ini dapat dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami, dan tidak bermakna ganda. Dan juga dapat hanya mengandung suatu indikator sehingga pengukurannya mudah dan jelas. Dan dalam perumusan indikator yang harus diperhatikan,
yaitu indikator dirumuskan dari kompetensi dasar dan menggunakan kata kerja operasional KKO yang dapat diukur. Indikator dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami, sehingga tidak menggunakan kata yang bermaksud ganda, hanya bergantung satu tindakan dan satu materi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Widya yang telah membantu kelompok kami dalam menjawab pertanyaan dari Faizatul Liani. Apakah Saudari Via dapat menerima jawaban dari Saudari Widya? Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Widya dan kelompok penyaji atas jawabannya. Saya menerima jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan jawaban dari Saudari Widya tadi, maka seluruh pertanyaan yang teman-teman ajukan telah dijawab pada sesi kali ini. Kami berterima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah aktif bertanya, dan mohon maaf apabila dalam jawaban kami tadi ada beberapa kesalahan. Kami mohon maaf dan kami kembalikan kepada Ibu. Ya, terima kasih Hafiz dan juga mahasiswa. Nah, Ibu akan mengulas sedikit jawaban dari penyaji ya, masalah standar isi untuk sekolah negeri dan swasta. Benar sekali ya, untuk standar isi dari sekolah negeri dan swasta itu ada yang berbeda, ada yang sama. Nah, yang pasti untuk kurikulum yang digunakan saat itu secara nasional, baik sekolah negeri ataupun sekolah swasta itu akan menggunakannya, pasti akan menggunakannya. Nah, contohnya saja, Ibu ada pengalaman, bukan Ibu yang punya pengalaman ya, maksudnya Ibu punya teman ya, teman Ibu ini mengajar di salah satu sekolah internasional di Pekanbaru. Nah, dia bercerita bahwa kurikulum yang digunakan itu adalah kurikulum 2013. Jadi sekolahnya ini adalah international school gitu ya. Mungkin kalian ada yang tahu itu. Tidak saya sebutkan namanya. Nah, sekolah internasional ini dia menggunakan kurikulum Cambridge selain kurikulum K13 yang diwajibkan oleh pemerintah. Jadi siswanya itu kebetulan teman Ibu ini ngajarnya SMP ya. Nah, di SMP itu siswanya ada 2 buah mata pelajaran yang serupa. Untuk kurikulum 2013 mereka belajar mata pelajaran IPA terpadu, sedangkan untuk kurikulum Cambridge-nya mereka belajar sains gitu. Memang agak-agak mirip, tapi tingkatan dari materinya itu lebih tinggi yang sains. Kalau IPA terpadu itu disesuaikan materinya dengan materi standar nasional kita ya. Kemudian kalau untuk yang mata pelajaran sains itu kalau diibaratkan kelas 8 untuk IPA terpadu itu mungkin akan serupa dengan materi fisika, kimia atau biologi yang terintegrasi untuk kelas 10 gitu. Jadi tingkatannya memang agak lebih tinggi. Nah, jadi mereka belajar IPA terpadu dan sains. Tentu saja waktu belajar mereka juga lebih lama daripada sekolah negeri, karena mereka menggunakan 2 kurikulum yang berbeda. Nah, kenapa mereka masih tetap menggunakan kurikulum 2013? Alasannya adalah siswanya itu masih harus mengikuti ujian nasional. Kalau ya lulusan dari sekolah mereka itu nggak semuanya ke SMA internasionalnya, jadi mereka itu kayak sekolah terpadu gitu ya, ada TK, SD, SMP, SMA gitu, international school-nya. Nah, tapi tidak semua lulusan dari SMP ini masuk ke SMA internasionalnya. Mereka bisa atau masih berhak untuk memilih sekolah negeri. Nah, oleh karena itu mereka harus mempersiapkan lulusan mereka itu menyesuaikan dengan materi yang ada di sekolah setingkat dengan mereka gitu. Jadi mereka menerapkan 2 kurikulum Cambridge dan standar isi yang ditetapkan oleh pemerintah.
Ibu sendiri ya waktu sekolah dulu di satu sekolah itu kita menggunakan kurikulum yang berbeda. Ibu mau cerita sedikit ya. Jadi waktu Ibu SMA, Ibu masuk mengikuti program akselerasi. Jadi SMA-nya hanya 2 tahun. Nah, kurikulum Ibu sama teman-teman Ibu yang di kelas reguler itu beda. Nah, kalau di kelas reguler itu kan mereka menamatkan SMA-nya 3 tahun ya. Berarti ya normal lah gitu kan. Tapi kalau yang Ibu itu cuma 2 tahun. Jadi kami belajar fisika gitu. Kalau belajar fisikanya itu berdasarkan apa istilahnya ya, bidang ilmunya gitu, kajian ilmu fisika. Misalnya kayak fisika itu kan ada mekanika, kemudian ada termodinamika, kemudian fisika modern dan kuantum, kemudian elektronika gitu ya, elektronika. Di elektronika ini akan dibahas tentang listrik statis, listrik dinamis, nah semacam itu. Kalau mekanika ya seperti yang kalian tahu tentang gerak, usaha dan energi, momentum, terus fluida. Kalau yang di termodinamika kami belajar ya termodinamika dan teori kinetika, suhu kalor itu masuknya ke termodinamika. Kalau fisika modern sama kuantum itu belajar tentang inti, tentang atom, tentang radioaktivitas, tentang apalagi ya relativitas sama masuk ke situ. Nah, jadi kami itu belajarnya tuntaskan mekanika dulu. Di mekanika dari minggu kesekian sampai minggu kesekian untuk mekanika aja yang kami pelajari. Sedangkan kalau dibandingkan sama kelas reguler, kayak kelas 1 mereka belajar gerak gitu, terus usaha dan energi, kemudian fluida. Ntar kelas 2-nya mereka juga ada lagi belajar mekanika, tapi dengan subtopik yang berbeda. Tapi kalau kami enggak, mekanika kami tuntaskan dulu semuanya. Habis itu kami belajar termo, habis itu kami belajar listrik, habis itu kami baru belajar fisika modern dan fisika kuantum, seperti itu. Nah, jadi itu baru satu sekolah yang sama. Ibu di SMA Negeri 1 Padang. Jadi satu sekolah yang sama mereka punya. Nah, kebetulan di zaman Ibu ya, atau sebelum tahun 2010 itu mereka kan lagi boomingnya nih sekolah rintisan standar internasional gitu ya, RSBI ya istilahnya. RSBI, rintisan sekolah berstandar internasional. Jadi kami ada 3 jenis kurikulum yang digunakan. Kelas reguler biasa, kemudian kelas RSBI, itu kayak mix gitu antara Cambridge sama kurikulum biasa gitu ya. Terus yang untuk program akselerasi. Nah, di satu sekolah negeri itu bisa menggunakan 3 kurikulum yang berbeda. Nah, itu tergantung sebenarnya dengan artinya sekolahnya mampu apa tidak menerapkan lebih dari 1 kurikulum. Tentu disupport juga dengan sumber daya yang ada di sekolah itu. Nah, itu pengalaman Ibu di tahun 2010. Di 2008 Ibu masuk SMA, tamat 2010. Nah, yang sekarang pun juga seperti itu. Jadi ketika Ibu cerita-cerita dengan teman Ibu, dia ngajar sains, iya, ngajar IPA terpadu, iya, gitu. Kalau ngajar sains, dia harus menggunakan English, karena memang tujuannya kan kurikulumnya internasional. Tapi kalau ngajar IPA terpadu, mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, jadi bisa jadi di satu sekolah punya banyak kurikulum, atau sekolah negeri dan swasta pun punya kurikulum yang berbeda. Tapi tetap ada ya, tetap mengikuti standar yang ada, kemudian baru ditambah dengan jenis kurikulum yang lain, mau Cambridge, mau UK, apalagi banyak sebenarnya ya, nggak cuma Cambridge aja. Ibu barusan searching ini, ternyata banyak juga jenisnya. Ada yang New York. Terus sekarang itu sekolah itu ada pembagiannya ada 3 gitu. Sekolah formal standar, atau disebut sebagai sekolah potensial atau rintisan. Jadi pernah kan ya dengar nama sekolah rintisan gitu. Itu termasuk sekolah formal standar. Terus ada sekolah formal mandiri, biasa disebut sebagai sekolah standar nasional,
sama sekolah bertaraf internasional. Bisa di googling aja itu bedanya apa. Nah, cuma yang paling mendasar itu dari tiga jenis sekolah ini adalah kurikulum tambahan yang mereka gunakan. Kalau kurikulum wajibnya tetap kurikulum 2013, tapi mereka berhak untuk menambahkan kurikulum sesuai dengan kemampuan dan sumber daya dari sekolahnya. Terus, masalah indikator pencapaian kompetensi. Sebenarnya istilahnya ini ya, bukan indikator pencapaian kompetensi inti ya, IPK aja. Indikator pencapaian kompetensi aja, IPK. Nggak pakai kata-kata inti. Itu IPK itu ditentukan setelah kita merumuskan standar kompetensi ya. Jadi kan ada KI, KD, kemudian kita tentukan IPK-nya, kemudian indikator diturunkan dari IPK. Nah, kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ini lebih kompleks lagi kalau dibandingkan sama indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi atau disingkat dengan IPK itu lebih umum ya, lebih umum. Kemudian tidak sebanyak tujuan pembelajaran. Karena pada dasarnya kalau tujuan pembelajaran IPK itu untuk menentukan keberhasilan siswa setelah mengikuti proses pembelajaran selama 1 semester ataupun 1 tahun ajaran. Tapi kalau tujuan pembelajaran itu adalah keberhasilan siswa yang dicapai setelah mengikuti 1 kali proses pembelajaran atau 1 kali pertemuan gitu. Nah, jadi setiap pertemuan itu guru harus menetapkan tujuan pembelajarannya apa. Dan perumusan dari tujuan pembelajaran itu juga berbeda ya Nanda dengan IPK. Kalau IPK itu seperti indikator ya. Mungkin kalian masih ingat ini indikator seperti apa. Misalnya nih ya, indikatornya adalah menganalisis besaran-besaran yang terdapat pada, nah seperti itulah kurang lebih kata-katanya ya kalau untuk indikator. Tapi kalau tujuan pembelajaran, kita menggunakan teknik ABCD. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya, teknik ABCD. A-nya itu adalah audience, kemudian B-nya adalah behavior, C-nya adalah condition, dan D-nya adalah degree. Nah, Ibu akan jelaskan salayang pandang yang mengenai cara penulisan tujuan pembelajaran ini. Jadi di dalam tujuan pembelajaran itu jelas apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukannya, berarti audiensnya berarti siswa gitu kan. Kemudian behavior, apa yang harus dilakukannya, apakah dia menganalisis atau menjelaskan. Nah, pokoknya kata kerja aktif itu berarti masuk ke behavior. Kemudian conditionnya itu adalah misalkan dia tuh melalui diskusi misalnya. Jadi kondisi pembelajarannya itu seperti apa, itu condition. Kemudian degree itu dengan baik, dengan benar, nah seperti itu. Jadi kalau diberikan contoh satu tujuan pembelajaran misalnya melalui diskusi kelompok. Nah, kata-kata melalui diskusi kelompok itu udah condition ya. Siswa dapat. Nah, siswa itu adalah audiensnya. Siswa dapat adalah audiensnya, kemudian mendeskripsikan pengertian dinamika translasi misalnya. Jadi mendeskripsikan itu termasuk ke dalam behavior-nya. Terus mendeskripsikan dinamika translasi dengan benar. Nah, dengan benarnya itu adalah degree-nya. Oke, jadi tekniknya apa? A, B, C, D. Audience, behavior, condition, dan degree. Audience itu siswa dapat, bla bla bla. Kemudian behavior dapat menjelaskan, menganalisis, membuktikan atau melengkapi, bla 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 gitu ya. Kemudian B, C, condition melalui diskusi kelompok. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, bisa juga tuh masuk condition. Atau setelah melakukan kegiatan praktikum, itu masuk condition. Terus kata-kata dengan baik, dengan benar,
dengan tuntas. Nah, itu termasuk ke dalam degree. Nah, itulah cara kita merumuskan menuliskan tujuan pembelajaran. Kalau masalah merumuskan atau menentukan, tentu kita harus melihat dari kompetensi dasarnya dulu. Kalau KI itu kan sudah terstandar ya, tidak bisa kita ubah-ubah. Nah, KD masih bisa kita ganti sesuai dengan kebutuhan. Tapi kita tidak bisa mengurangi, melainkan menambahkan. Misalkan dalam KD itu ada kata-kata menganalisis bla 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 dalam kehidupan sehari-hari, kata kalimat terakhirnya itu misalnya menganalisis bla 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 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bisa menambahkan dalam kehidupan sehari-hari dan, nah misalnya peristiwa gunung meletus misalnya. Nah, kebetulan Ibu waktu S1 dan S2 penelitian Ibu mengembangkan produk ya yang mengintegrasikan materi atau konsep yang ada pada gunung meletus ke materi fisika. Nah, jadi Ibu bukan merenovasi, apa istilahnya, memberikan inovasi ya, memberikan sentuhan sedikit kepada KD-nya. Jadi menganalisis bla bla dalam kehidupan sehari-hari dan peristiwa gunung meletus. Nah, menambahkan boleh, tapi tidak boleh mengurangi untuk kompetensi dasar. Nah, setelah kita tuliskan kompetensi dasar, lalu kita tuliskan indikator pencapaian kompetensinya. Yang kita harapkan setelah siswa mempelajari KD ini apa, gitu. Kita tuliskan. Nah, terus kita rumuskan indikatornya. Misalkan dalam KD-nya itu ada beberapa materi, contohnya seperti untuk mekanika ya, ada kinematika, ada dinamika, begitu kan. Maka di indikator itu nanti kita tuliskan kinematika, menganalisis besaran-besaran yang ada pada kinematika atau yang ada pada dinamika, seperti itu. Nah, kemudian kita turunkan lagi indikatornya menjadi tujuan pembelajaran. Nah, seperti yang Ibu contohkan tadi, setelah melakukan percobaan menggunakan, contohnya ya, menggunakan, kalau dalam kinematika itu bisa kita menggunakan bidang miring ya, percobaan bidang miring. Nah, siswa dapat menentukan besar gaya minimum yang diperlukan bla 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 gitu. Nah, jadi dari kinematika ini misalkan ada 2 indikator kinematika. Bisa kita turunkan menjadi lebih dari 2 tujuan pembelajaran. Bisa 5, bisa 6 gitu. Jabaran dari indikatornya tadi. Kebanyakan mahasiswa menyamakan jumlah indikator sama tujuan. Jadi mereka tuh kayak copy paste aja gitu loh. Jadi tujuannya itu copy paste dari indikator. Terus tambahkanlah kata-kata melalui bla 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 terus dengan baik, dengan benar. Nggak gitu sebenarnya. Tujuan pembelajaran itu jabaran dari indikator. Misalkan kalau indikatornya itu KKO-nya menganalisis, itu kan C4 itu. Nah, untuk tujuan harus mulai dari C1 dulu, C2, C3, sampai C4. Jadi bisa jadi satu indikator itu menghasilkan 4 tujuan pembelajaran. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya pertanyaan Faizatul Diani. Nah, waktu kita tinggal 4 menit lagi. Nah, jadi diskusi hari ini berjalan dengan baik, semua pertanyaan sudah dijawab dengan baik, mahasiswa juga lumayan aktif. Nah, Ibu bilang lumayan aktif ya, karena masih belum terlihat interaksi pada saat diskusi. Nah, mungkin diskusi minggu depan itu nanti setelah dijawab 4 pertanyaan, baru dilempar ke forum gitu, apakah ada tambahan untuk pertanyaannya, jawabannya pertanyaan A, pertanyaan B, dan C, atau D, gitu ya. Jangan dilempar langsung ke penanya, gitu. Dan penanya juga harus kritis ya, kalau misalnya jawabannya tidak sesuai, bilang tidak sesuai, gitu. Jangan saya mengerti, yakin mengerti, gitu. Harus pasti dulu mengerti apa tidak. Jangan setelah dijawab, ya udah nanti temannya udah jawab, nanti kasihan kalau misalnya ditanyain lagi gitu. Jangan begitu, kita kan di sini berdiskusi. Jadi kalau misalkan ada yang kurang sesuai dengan
yang Anda pikirkan, ataupun mungkin ada feedback dari jawabannya si penyaji, itu bisa ditambahkan. Jadi begitu ya untuk presentasi minggu depan, kelompok nanti setelah 4 pertanyaan, kita buka diskusi. Diskusi ini bisa menambahkan jawaban, bahkan bisa mempertanyakan lagi tuh jawaban yang sudah diberikan oleh kelompok. Gitu. Pokoknya kita ulas jawaban yang sudah diberikan kelompok, gitu ya. Oke, semuanya jangan lupa diisi absennya. Ibu kan buka absen dari 9.40 sampai 12.20 ya. Ibu ingatkan sekali lagi, karena masih ada juga yang menjapri Ibu lupa isi absen karena keasikan Zoom segala macamnya gitu. Tidak ada alasan, harus diisi absennya ya. Apapun yang terjadi selama kalian kuliah gitu. Karena Ibu bukanya selama 3 SKS, udah lama banget itu. Nah, harus diisi absennya. Oke, itu saja. Nanti Hafiz tolong dikirim ya link recordingnya. Baik, Bu. Oke. Izin bertanya, Bu. Sampai jumpa. Ya, silakan Hafiz. Tadi Ibu bilang bisa minta link penjelasan, Bu. Yang link penjelasan yang mana itu, Bu? Oh, itu yang pengembangan kurikulum. Penjelasannya siapa tadi itu ya? Yang jawaban Indi, Bu. Ah, ya. Nanti di grup aja kirim linknya, Bu. Iya, di grup aja. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, itu saja semuanya. Terima kasih atas atensi semuanya ya. Mudah-mudahan perkuliahan kita semakin lama semakin baik, dan mungkin untuk perkuliahan tatap muka kita akan kita bicarakan di grup ya. Kan sekarang minggu keberapa? Minggu kelima kan ya. Minggu depan kita mulai tatap muka harusnya ya, menurut aturan rektor. Nanti kita akan bicarakan. Yang penting kita semua bersiap-siap untuk melakukan perkuliahan luring. Oke? Semuanya terima kasih. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dihentikan Zoom-nya Hafiz.